sampai ke UAS nanti bahannya hanya atmosfer, kimia yang ada di atmosfer beserta sifat-sifat atmosfernya di situ ya kan. Nah, oke, kita akan mulai. Sebagaimana saudara ketahui, udara atau atmosfer itu merupakan gas yang menyelimuti bumi atau gas yang menyelubungi bumi. Jadi bumi kita itu diselubungi yang namanya udara atau atmosfer, di mana udara atau atmosfer tersebut terdiri dari kumpulan bermacam-macam gas. Seperti misalkan saja ada gas nitrogen, ada gas oksigen, dan lain sebagainya. Nah, di situ. Sehingga dari sini nanti untuk mempermudah atau untuk supaya apa kontinuitas pembacaannya atau istilahnya saja kita akan memakai istilah atmosfer saja di situ sebagai pengganti daripada udara di situ ya. Jadi di situ ya kan ya, dan dari sini kita bisa melihat ya kan ya bahwa atmosfer itu tadi saya katakan eh, kumpulan gas yang menyeliputi atau yang menyelubungi bumi di mana kita tinggal, maka ada beberapa fungsi yang kegunaan yang sangat banyak daripada atmosfer tersebut. Ya kan? Nah, di sini ya kan. Jadi di situ dikatakan sebagai selimut bumi yang melindungi bumi terhadap tenaga penuh dari matahari pada waktu siang, menghalangi hilangnya panas pada waktu malam, dan juga nanti akan menghalangi namanya penguapan hilangnya air dari permukaan bumi di situ, ya kan ya. Ini fungsi daripada atmosfer. Jadi pertama kita bisa melihat ya kan ya dari pengertian yang ada di sini ya kan nanti setelah bisa baca di situ ya kan ya secara uh, secara gamblang karena bahwa sumber oksigen pertama kita bisa melihat ya kan ya sumber oksigen atmosfer itu merupakan sumber oksigen ya kan jadi di situ. Jadi atmosfer merupakan sumber oksigen sehingga kita tahu bahwa oksigen itu kan diperuntukkan untuk proses pernapasan daripada makhluk hidup. Jadi ini dihasilkan dari ini. Jadi kemudian kita bisa melihat bahwa atmosfer di samping dengan sumber oksigen, atmosfer di sini juga merupakan sumber karbon dioksida, di mana karbon dioksida nanti akan berkelakuan atau dipakai untuk proses yang disebut proses fotosintesis pada tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Jadi ini ya, jadi ada dua sumber sebagai sumber oksigen untuk proses respirasi makhluk hidup dan sebagai sumber karbon dioksida untuk proses fotosintesis daripada tumbuhan atau tanaman. Juga atmosfer itu sangat penting di dalam siklus hidrologi. Jadi dia akan nanti bertindak sebagai kondenser. Ya kan? Artinya apa di situ? Bahwa nanti dia itu akan atmosfer ini akan mencegah hilangnya air dari permukaan bumi di situ. Jika kita bisa tahu sekarang, kan ya, bahwa volume di permukaan di bumi ini selalu tetap, hanya distribusinya saja yang berbeda-beda di situ. Dan ini tidak boleh hilang keluar daripada atmosfer jumlah atau volume daripada air di situ karena kalau itu nanti hilang keluar daripada atmosfer maka di bumi ini lama kelamaan akan kehilangan uh, sumber air di situ. Jadi jadi sebagai komponen penting dalam proses hidrologi. Fungsinya sebagai apa? Dia sebagai kondenser. Nanti akan kita lihat di situ. Kemudian atmosfer itu ya dari apa rangkuman di sini ya kan yang kotak di sini ini sebentar saya tak anu kursor saya dulu. Jadi pengertian secara umum jadi atmosfer juga berfungsi sebagai pelindung bagi makhluk hidup yang ada di permukaan bumi di situ. Kenapa di situ? Karena atmosfer itu berfungsi atau bersifat sebagai absorben. Dia itu akan mengabsorsi, bukan mengadsorsi ya, mengabsorsi hampir seluruh sinar-sinar yang berbahaya dari angkasa luar. Sinar kosmis,
sinar ultraviolet dan sebagainya di situ yang berasal dari angkasa luar itu akan terabsorpsi dulu di atmosfer sebelum sampai ke permukaan bumi. Karena kalau tidak terabsorpsi, ini akan sangat membahayakan bagi kesehatan makhluk hidup yang ada di bumi, khususnya biasanya menyerang pada kulit, gitu ya. Kulit sehingga karena fungsi atmosfer sebagai absorben di situ, maka sinar-sinar yang berbahaya, kosmis maupun UV dari angkasa luar di situ, yang sampai ke permukaan bumi itu tidak lebih daripada 10%. Ya kan? Jadi di situ tidak lebih daripada 10%. Oke, jadi di situ. Jadi dia akan di samping dia itu mengabsorpsi sinar-sinar yang berbahaya di situ, maka atmosfer itu juga berfungsi sebagai atau berfungsi untuk mengabsorpsi radiasi daripada elektromagnetik. Jadi radiasi daripada elektromagnetik yang biasanya yang kebanyakan berasal dari matahari. Jadi di situ ya kan ya. Jadi fungsinya jadi mengabsorpsi sinar yang berasal dari angkasa luar, mengabsorpsi radiasi gelombang elektromagnetik dari sinar matahari di situ, ya kan ya. Sehingga nanti di sini atmosfer berfungsi sebagai transmitter. Kalau tadi itu sebagai proses hidrologi berfungsi sebagai kondenser, maka pada saat dia itu mengabsorpsi sinar-sinar yang dari angkasa luar, dia berfungsi sebagai transmitter. Nah, di samping itu juga, maka atmosfer itu berfungsi sebagai penyeimbangan panas di bumi. Jadi atmosfer itu berfungsi sebagai penyeimbangan panas di bumi sehingga dia itu berperan di dalam mengatur atau menatur keseimbangan daripada iklim yang ada di bumi. Kenapa demikian? Karena fungsi daripada atmosfer tadi itu mengabsorpsi sinar inframerah yang dipancarkan dari matahari. Jadi mengabsorpsi sinar inframerah yang dipancarkan oleh matahari dan juga dia itu akan menyerap. Atmosfer itu akan menyerap energi yang dipancarkan kembali oleh bumi. Jadi bumi nanti akan mengeluarkan energi dan energi di situ akan diserap ya kan ya oleh atmosfer. Sehingga dari sini kan kita bisa melihat bahwa fungsi daripada atmosfer itu akan menjaga keseimbangan iklim yang ada di permukaan bumi. Jadi, dan kalau itu terjadi ketidakseimbangan di situ, maka akan berdampak yang sangat luar biasa. Sekarang kita mulai merasakan dampaknya yang luar biasa, terjadi peningkatan suhu yang luar biasa. Ya kan ya. Semakin hari nanti ke depan akan semakin besar, ya kan ya, semakin tinggi kenaikan suhunya di situ, ya kan ya. Karena apa? Terjadi pergeseran kesetimbangan pada lapisan atmosfer, khususnya di lapisan yang namanya lapisan paling bawah, stratosfer TV. Karena di lapisan stratosfer yang paling dekat dengan kita itu ada kumpulan-kumpulan bahan kimia, senyawa-senyawa atau dalam bahan kimia yang berfungsi untuk mengabsorpsi, menyerap daripada sinar-sinar yang berasal dari luar, juga menyerap energi yang dipancarkan kembali dari bumi keluar di situ ya. Nah, itu kalau nanti apa unsur-unsur yang kumpulan molekul atau kumpulan senyawa-senyawa itu overload terlalu padat di situ, maka istilahnya nanti ada yang disebut dengan suhu atau panas yang terperangkap. Biasanya yang merangkap itu hasil daripada kegiatan industri, kegiatan manusia yang menyebabkan kondisi karbon dioksida sebagai sumber atmosfer sebagai sumber yang ada di atmosfer di situ itu akan mengalami overload, akan mengalami apa
kelebihan daripada kandungan atau kadar karbon dioksida yang ada di atmosfer. Di situ khususnya pada lapisan stratosfer. Dan ini nanti akan menyebabkan iklim itu akan bergeser, bisa bertambah panas dan sebagainya. Soalnya kalau dalam kondisi yang ideal, suhu di permukaan bumi itu sekitar 15 derajat Celcius. Jadi ini ya, jadi pengertian daripada atmosfer itu bersama berdasarkan juga pengertian bagaimana manfaat daripada atmosfer. Banyak sekali manfaatnya, pada intinya dia sebagai selimut bumi yang melindungi dari hal-hal yang dari luar, juga mencegah sesuatu khususnya air terhilang dari permukaan bumi. Ya kan, ya. Jadi jangan sampai air itu menguap ke atas, keluar daripada atmosfer di situ. Ya. Jadi di situ. Nah, nanti yang kita bicarakan nanti bagaimana reaksi-reaksi kimia yang ada di atmosfer secara khusus kita bicarakan. Tetapi yang perlu saudara perhatikan bahwa reaksi-reaksi di kimia di atmosfer nanti reaksi yang sangat sulit ditiru di dalam laboratorium. Kenapa demikian? Karena ruang reaktornya itu tidak terbatas sehingga segala sesuatu itu bisa terjadi di lingkungan atmosfer. Jadi reaksi pada itu akan berlangsung pada konsentrasi rendah. Kenapa konsentrasi rendah? Karena reaktornya itu tak terbatas. Sehingga analisis dan deteksinya itu sukar. Ini sukar. Nah, akhirnya juga ini akan sulit ditiru di dalam laboratorium. Akan sulit di situ ya kan ya. Kalau jadi variabel-variabel yang mengganggu itu sangat bervariatif dan sangat banyak di situ. Dan kemudian segala kemungkinan bisa terjadi sehingga nanti saudara akan bisa melihat bahwa di atmosfer itu kalau di laboratorium kita hanya mengenal oksigen itu bermuatan negatif, maka di atmosfer nanti kita akan bisa tahu, melihat bahwa oksigen juga akan bermuatan di samping negatif ada ion yang positifnya juga. Ya, oke, salah satu contohnya. Kemudian sulit di laboratorium ini kita bicarakan khusus pada reaksi kimia di atmosfer nanti. Kemudian reaksi fotokimia di atmosfer dapat berlangsung tanpa katalisator. Nah, kalau di laboratorium pasti harus menggunakan katalisator. Tetapi di luar ya kan ya, atmosfer, reaksi fotokimia ini banyak nanti kita jumpai ya kan ya pada reaksi-reaksi kimia itu berlangsung tanpa adanya katalisator. Ya, jadi ini pengawali dulu ya kan ya reaksi-reaksi kondisi-kondisi yang seluruh saudara kenal ya yang ada di atmosfer di situ. Jadi, nah komposisinya kita tahu di dalam atmosfer di situ. Tadi saya katakan komposisi komponen yang utama yang ada di atmosfer, yaitu tadi dikatakan bahwa atmosfer itu kumpulan daripada berbagai macam gas, ya kan ya. Dan komponen utamanya itu adalah udara kering dalam bentuk udara kering. Contohnya misalkan yang paling banyak itu adalah nitrogen. Hampir 78% itu kandungan yang ada di udara itu adalah dalam bentuk nitrogen. Kemudian jumlah yang kedua yang paling banyak itu adalah oksigen, itu sekitar 21%. Ya kan ya. Yang kecil banyak di situ, yang kecil-kecil banyak, tapi unsur utama itu yang paling banyak adalah nitrogen dan oksigen. Sedangkan yang lainnya seperti argon, karbon dioksida aja di atmosfer cuma sekitar 0,034%. Ya kan ya. Air aja di atmosfer sekitar 1 sampai 5% di situ. Tetapi air ini ya kan ya harus kita jaga kondisinya agar tidak terhilang keluar daripada atmosfer. Jadi di situ ya kan ya ada gas-gas mulia seperti neon, helium, krypton, xenon dan lain sebagainya. Jadi di situ itu jumlahnya yang sangat minim di situ. Jadi di situ ini kandungan-kandungan yang ada di atmosfer. Nah, nah, kalau kita bicara tentang riwayat daripada atmosfer di sini secara ilmu pengetahuan, maka setiap hari sejumlah besar udara itu diserap, diproses dalam berbagai cara, ya kan ya. Di atmosfer tadi saya katakan akan ada penyerapan, ya kan ya,
ada proses dengan berbagai cara, kemudian dilepaskan ke udara oleh makhluk hidup dan sebagainya. Contohnya pada respirasi, ya kan ya, makhluk hidup menghirup daripada oksigen, kemudian mengeluarkan daripada karbon dioksida. Sebaliknya, tanaman pada proses fotosintesis menyerap karbon dioksida, tanaman bisa menampung karbon dioksida, kemudian dia akan mengeluarkan daripada oksigen. Nah, dari dua siklus tersebut, maka kita bisa melihat hubungan yang ada tentang terhadap iklim, keadaan lingkungan di situ. Sehingga kalau kondisi menyerap dan kondisi mengeluarkan itu tidak seimbang, tidak bergeser dalam kesetimbangan, maka akan terjadi kelebihan daripada salah satu. Misalkan saja eh, lingkungan yang tidak bisa menampung karbon dioksida, ya kan ya, pasti lingkungan di situ akan memiliki iklim yang panas karena tidak ada karbon dioksida yang bisa menampung di situ ya. Seperti misalkan di daerah-daerah gundul, daerah tanpa ada tanaman dan sebagainya, maka kondisinya lebih panas suhunya dibandingkan dengan daerah yang banyak tanamannya. Karena tanaman itu berfungsi di dalam menyerap daripada karbon dioksida. Jadi di situ ya kan ya ini kemudian kita bisa melihat bumi berkoagulasi dari bahan gas, debu yang mengelilingi matahari dan seterusnya. Ini ceritanya di situ ya kan ya. Jadi di situ jadi berkoagulasi artinya dia itu akan melakukan apa pemampatan di situ dari bahan gas, debu membentuk suatu nanti yang namanya bumi di situ. Ini riwayatnya seperti di situ. Nah, ini karakter signalnya, karakter dan komposisi udara di situ nanti kita akan melihat bahwa karakter dan komposisi udara atau atmosfer itu ada beberapa lapisan di situ dan itu memiliki memiliki sifat yang sangat spesifik. Dan biasanya kita kenal lapisan yang paling bawah itu namanya stratosfer. Kemudian lapisan yang kedua di atasnya namanya troposfer, yang ketiga itu mesosfer, yang keempat itu namanya termosfer. Kita lihat nanti di situ dengan karakter-karakter yang berbeda di situ ya kan ya. Jadi kemudian kita bisa melihat, jadi yang pertama kita bisa melihat di situ di dalam atmosfer terjadi sesuatu yang namanya proses serap menyerap. Nah, kemudian proses dikeluarkan dan sebagainya dilepaskan itu. Kemudian kita bisa melihat karakter daripada lapisan atmosfer yang terdiri pada 4 lapisan besar. Itu kalau dipecah-pecah lagi menjadi 7 lapisan. Kemudian kita bisa melihat juga di atmosfer itu bagaimana karbon dioksida yang melimpah dari sinar matahari membuat karbohidrat dengan hasil samping fotosintesis. Fotosintesis terkamuflase berkembang makhluk yang membutuhkan oksigen di prosesnya seperti itu. Ini kan terjadi satu siklus. Tetapi kalau karbon dioksida aja itu tidak bisa ditampung, ya kan, tidak ada yang menampung, maka akan liar di udara menyebabkan overload adanya karbon dioksida di udara. Dan ini karbon dioksida ini berfungsi nanti akan menjadi tabir yang menghalang-halangi panas itu keluar ke angkasa. Sehingga kalau panas itu tidak bisa keluar ke angkasa, maka panas itu akan terperangkap di bawah atmosfer. Artinya bumi akan semakin panas. Karena dia di samping menyerap, dia juga akan menyerap panas-panas yang dihasilkan dari bumi. Nah, bumi di situ. Oke, nah, ini ya kan ya. Jadi di situ ini unsur-unsurnya tadi di situ ya kan ya N2 bereaksi lambat tetapi merupakan bagian penting dari kehidupan ya kan ya ini unsur-unsur yang paling banyak yang ada di udara. Jadi ini harus dijaga keseimbangannya di situ ya kan ya. Jadi di situ. Kemudian yang kedua karbon bersiklus dalam biosfer dengan cepat ya kan ya. Kita tahu di situ proses fotosintesis akan menghasilkan oksigen. Oksigen kandungan oksigen di udara itu harus harus yang normal itu sekitar 28 25 di situ sekitar itu. Dan perlu kamu ketahui kandungan oksigen yang paling banyak sekarang di dunia di situ itu ada di Indonesia.
ada di Indonesia satu tempat yang kandungan oksigennya itu tertinggi di seluruh dunia, yaitu ada di pulau sebelah timurnya Madura. Pamekasan di situ, daerah Dongkek di situ ya. Itu ada menyeberang ke pulau yang namanya Pulau Gili Iyang. Di situ pulau yang memiliki kandungan oksigen tertinggi di dunia. Sehingga di situ menyebabkan apa kalau kandungan oksigennya tertinggi, sangat tinggi, maka akan menyebabkan life hidup manusia itu menjadi bertambah panjang. Paling tidak seperti di situ. Meskipun ternyata di sumber oksigennya di situ dari mana? Karena di Pulau Gili yang itu pulau yang gersang, ya kan, ya. Airnya minim, pulau gersang, tetapi kandungan oksigennya itu justru tertinggi seluruh dunia karena di sekitar Pulau Gili Iang itu ada tanaman plankton alga di situ di sekitar mengelilingi pulau itu, dan itu yang menghasilkan oksigen. Ya, jadi situ intinya seperti itu, ya kan, ya. Baik, ya, dan jadi di sini ya kerja kemudian bagaimana kita bicara interaksi antara tanah, air, udara, dan makhluk hidup secara tetap menggunakan memperbaiki atmosfer di situ. Nah, ini bagian daripada kita bagaimana kita itu menstabilkan kondisi atmosfer supaya iklim yang ada di bumi itu tetap stabil, diharapkan seperti dulu, tapi itu sangat sulit diharapkan bahwa kondisi iklim itu pada suhu yang setimbang. Artinya tidak ada eh, unsur-unsur yang mempengaruhi, tidak ada polusi atau polutan di situ, maka bumi itu memiliki suhu permukaan bumi sekitar 15 derajat Celcius sejuk di situ ya kan. Jadi ini mari kita lihat. Jadi di situ kondisi yang ada di atmosfer. Nanti kita akan bicara di sini ya kan ya satu persatu. Ini mengenalkan saja dulu. Jadi reaksi kimia tadi dikatakan berlangsung pada konsentrasi rendah sehingga sulit dideteksi ya kan ya. Diulang lagi di situ. Deteksi itu sukar, maka ditiru di laboratorium sukar dan tidak menggunakan katalisator. Oke. Jadi ini nanti kita bicarakan pada reaksi kimia di atmosfer itu meliputi ini. Ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Nanti kita bicara, mungkin saudara sudah mendapatkan reaksi fotokimia di mata kuliah yang lainnya di situ. Nanti kita lihat reaksi fotokimia yang berlangsung di atmosfer itu bagaimana. Dan biasanya reaksi fotokimia yang berlangsung di atmosfer itu akan berlangsung dalam tahapan-tahapan lebih daripada satu dua tahap sampai banyak tahap, dan biasanya tahapannya itu dibagi menjadi dua tahapan reaksi, yaitu yang disebut dengan tahap inisiasi, kemudian tahap propagasi, dan tahap terminasi. Tahap propagasi itu tahap yang prosesnya panjang, itu bisa bertahap-tahap di situ ya kan ya, bisa sampai bertahap-tahap di situ. Tapi intinya ada tiga tahapan di situ ya kan ya. Nah, reaksi-reaksi fotokimia nanti akan kita lihat ada yang diganggu, ada yang tidak diganggu, membentuk suatu siklus dan sebagainya nanti ke depan. Oke, nah, nanti kita pelajari itu yang disebut dengan reaksi fotokimia. Kemudian kita akan juga belajar tentang reaksi oksigen yang ada di atmosfer. Kemudian kita juga akan melihat reaksi-reaksi nitrogen yang ada di atmosfer, unsur-unsur utama yang ada di atmosfer. Kemudian kita akan lihat bagaimana pembentukan karbon dioksida yang ada di atmosfer supaya nanti kita bisa mengerti, bisa tahu di situ supaya karbon dioksida yang ada di atmosfer itu dalam kondisi yang ideal. Kemudian ini proses pembentukan air di situ ya kan ya, proses pembentukan air agar nanti air ini tidak terlepas ke permukaan atmosfer di situ ya kan ya. Jadi di situ. Oke, terus, nah ini. Jadi ini, jadi contohnya ini misalkan seragam reaksi fotokimia, reaksi yang terjadi sebagai akibat dari penyerapan foton. Foton itu trace daripada cahaya yang kalau kamu sudah ngambil kimia fisika, ya kan ya akan mengerti di situ yang dimaksud foton itu apa, energi yang besarnya sama dengan Hanu di situ ya kan ya. Hanu, H tetapan Planck, ya kan ya, jadi situ molekul dari senyawa di situ. Ya. Contohnya misalkan ini Hanu di sini energi fotonya. Jadi misalkan saja senyawa aktif fotokimia N2O. N2O ini nanti kalau orang kimia tidak boleh menuliskan seperti ini ya kan ya. O di belakang simbol itu harus berupa indeks bukan berupa koefisien.
Jadi harus berupa indeks. Jadi ini harus NO indeks 2. Sedangkan kalau koefisien 2 kali ya. Jadi situ ya. Nanti kalau kamu menulis misalkan jangan menuliskan seperti ini ya kan ya. Ini keliru di situ. Nah, ini kita lihat di situ senyawa aktif daripada NO2 nitrogen dioksida di situ dia kena foton, kena sinar matahari, maka dia akan cepat bereaksi membentuk radikal bebas daripada nitrogen monoksida. Nah, keadaan ini biasanya keadaan tereksitasi, keadaan yang dalam kondisi tidak stabil, dia akan cepat berubah bentuk menjadi satu produk misalkan di situ ya kan ya. Jadi cari molekul tereksitasi ini akan kehilangan energi, bisa dalam bentuk kehilangan energi, bisa berbentuk disosiasi, bisa di dalam bentuk reaksi berlangsung di situ ya kan ya, atau bisa dalam bentuk fotoionisasi. Jadi akan berbentuk fotoionisasi. Tadi akan berlangsung di situ ya kan ya. Nah, ini jadi fotokimia, reaksi fotokimia sering digolongkan dalam sebuah disosiasi yang menghasilkan elektron di sini kan. Fotoionisasi N2 radikal dia akan menjadi N2 plus dengan melepaskan elektron. Iya, itu. Jadi kita lihat di situ, ya kan. Jadi ini reaksi-reaksi yang aneh-aneh di atmosfer di situ karena kondisi tidak terbatas. Biasanya N2 itu kan muatannya tidak bermuatan karena merupakan molekul oksigen. Dalam atmosfer bisa terjadi kemungkinan yang terjadi ini. Jadi nitrogen radikal di sini, nitrogen dioksida radikal itu akan melepas menjadi N2 nitrogen dioksida positif satu dengan melepaskan daripada elektron. Ya. Jadi, nah ini reaksi oksigen dan seterusnya itu nanti kita bicarakan khusus ya kan ya. Oke. Ah ini saya mau lihat ke atmosfernya dulu saja dulu, bukan reaksinya. Nanti itu kita bicara khusus di reaksi. Nah kita bisa melihat yang saya katakan tadi di situ ya kan ya. Stratosfer, ini lapisan-lapisan yang ada di atmosfer. Jadi ini bumi kita di situ, ya kan ya. Jadi pada ketinggian-ketinggian tertentu, ya kan ya, itu akan memiliki sifat apa lapisan-lapisan. Yang paling dekat dengan bumi namanya troposfer di situ, itu antara ketinggiannya 0 sampai 12 kilometer. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat di situ dari lapisan di sini ya kan ya ini tempat terjadi segala jenis peristiwa cuaca dan iklim makanya tadi dikatakan bahwa atmosfer itu bisa mengatur iklim ya kan ya. Bagaimana sekarang kita bisa melihat unsur-unsur yang ada di lapisan atmosfer itu yang nanti mempengaruhi daripada keadaan di bumi di situ ya kan akan mempengaruhi keadaan di bumi di situ. Nah, di sini kita lihat di samping itu juga ya kita berhenti sebentar ada adan ya. Oke, sebentar.
Baik, kita akan mulai lagi, ya kan ya. Jadi sekali lagi kita bisa melihat pada lapisan troposfer dulu kita perhatikan ya kan ya. Di sini nah troposfer di situ ini ada pada ketinggian sekitar 0 sampai 16 kilometer dan ini paling lapisan paling dekat dengan bumi. Jadi jarak dari bumi itu kira-kira kurang dari 15 kilometer dari permukaan tanah. Jadi di sini nanti bagaimana reaksinya terjadi semua jenis dalam kondisi ini, semua jenis cuaca, perubahan suhu tekanan dan kelembapan di sini akan bisa terjadi reaksi di situ. Ya. Nah, sifatnya bagaimana di situ? Jadi kalau sifat suhunya maka makin ke atas, ya kan ya, itu suhunya akan semakin berkurang, akan semakin tinggi. Jadi dari lapisan troposfer nanti semakin tinggi tempatnya, maka suhunya akan semakin tinggi. Kan kita bisa melihat di situ ya kan ya, kalau kita ke daerah Surabaya itu lebih panas suhunya dibandingkan ke daerah Malang yang memiliki ketinggian yang lebih tinggi di situ. Nah, sedangkan kalau terjadi anomali-anomali suhu biasanya terjadi pada dataran-dataran yang tinggi. Jadi dari sini kita bisa melihat dari penjelasan di sini bahwa kondisi lapisan lapisan yang paling bawah dekat dengan lapisan troposfer tadi itu eh, bila tidak tercemar, bila tidak mengalami pencemaran, maka lapisan ini akan bersifat homogen. Lebih cenderung bersifat homogen itu disebabkan oleh apa? Ini disebabkan karena percampuran secara spontan oleh adanya sirkulasi daripada massa udara. Jadi terjadi percampuran secara spontan oleh karena adanya sirkulasi massa udara. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa kondisi air pada lapisan troposfer di sini ini bervariasi. Distribusinya yang bervariasi, volumenya akan tetap di situ karena apa? Karena terjadinya pembentukan awan. Jadi pada awan yang terbentuk sangat banyak, itu kan berarti terjadi volume air, distribusi air yang lebih besar. Terjadinya karena pembentukan awan. Pertama bisa terjadi seperti itu. Bisa terjadi juga karena presipitasi. Ya kan ya. Presipitasi ataupun juga bisa terjadi karena proses penguapan air di bumi. Di bumi ya, belum keluar daripada atmosfer. Artinya apa? Distribusi airnya saja yang berbeda, ya kan ya, dan itu akan dipengaruhi oleh pembentukan awan, dipengaruhi oleh presipitasi, ya kan ya, dan proses penguapan air yang ada di bumi. Jadi di sini sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa di lapisan troposfer ini suhunya itu berkisar antara 15 derajat sampai min 56 derajat. Ya kan ya? Ini suhunya antara 15 derajat sampai min 56 derajat. Jadi semakin tinggi tempatnya, altitude-nya itu semakin tinggi, maka temperaturnya akan semakin dingin. Dan biasanya eh, kandungan-kandungan yang ada di dalam atmosfer itu, ya kan ya, itu kandungan nitrogen dioksida yang ada, oksigen, CO2 atau karbon dioksida maupun air. Ini kandungan-kandungan utama, unsur-unsur utama yang ada di lapisan troposfer di situ. Jadi di sini. Nah, tadi kalau tadi di sini, jadi lapisan troposfer yang paling atas di sini, artinya dengan perbatasan stratosfer, ya kan ya, itu biasanya disebut dengan daerah tropopos, ya kan ya. Jadi daerah tropopos, tropopos. Jadi lapisan antara stratosfer dan troposfer perbatasan di sini itu biasanya daerah tropopos, daerah yang paling tinggi daripada lapisan troposfer. Nah, daerah di situ itu tadi saya katakan akan dapat menyebabkan uap air itu terkondensasi
terkondensasi itu akan menjadi dingin. Airnya akan menjadi dingin melalui proses kondensasi. Artinya proses kondensasi itu proses di mana terjadi apa? Kalau asap, kalau uap berubah menjadi cair, kalau cair berubah menjadi padat. Itu proses kondensasi karena adanya pendinginan. Jadi di situ ya, seperti misalkan saja kalau gas berubah menjadi air, kita kenal yang namanya LPG misalkan di situ. Itu kan singkatan LPG, liquid petroleum gas, ya kan ya. Dari gas kemudian dimampatkan, terjadi pemampatan di situ, sehingga padat menjadi liquid, gas padatannya menjadi liquid. Nah, kalau air dipadatkan, maka akan terjadi proses kondensasi pendinginan yang menjadi batu atau padatan yang disebut dengan gumpalan-gumpalan es di situ. Nah, ini jadi di lapisan yang paling atas itu nanti airnya dalam bentuk kristal. Jadi dalam bentuk partikel-partikel es. Nah, fungsi dalam bentuk kristal inilah yang nanti fungsi pertama itu akan bisa mencegah. Jadi dalam bentuk partikel-partikel ini nanti itu fungsi pertama adalah mencegah nanti air menguap ke angkasa luar. Itu fungsi pertama. Fungsi yang kedua itu akan mencegah air terurai karena adanya sinar ultraviolet di situ terurai menjadi H2 dan O2. Nah, ini jadi di situ. Jadi jadi sangat luar biasa di situ kalau kita perhatikan, sehingga kalau saudara lihat semakin saudara naik ke tempat yang tinggi, ya kan ya, maka terjadi peristiwa kondensasi, uap air berubah menjadi partikel-partikel es, butiran-butiran es, dan ini berfungsi pertama untuk mencegah hilangnya air karena menguap, terjadi menguap ke angkasa luar. Yang kedua, mencegah terurainya air karena adanya ultraviolet, ya kan ya, dari sinar matahari di situ menjadi H2 dan O2. Karena kalau peristiwa ini terjadi, maka air di permukaan bumi itu akan menjadi terhilang di situ ya kan. Jadi di situ. Jadi em, dari sini bisa disimpulkan bahwa daerah troposfer mempunyai karakter penurunan temperatur pada saat bertambahnya ketinggian. Oke, jadi di situ ya kan ya. Kemudian kita lihat pada ini ya, pada daerah yang kedua, stratosfer di situ ya. Jadi pada daerah stratosfer tadi, pada ketinggian, ya kan ya, pada ketinggian yang semakin tinggi, maka suhunya itu akan semakin naik. Nah, berbeda ya kan. Kalau pada stratosfer semakin tinggi tempatnya, itu suhunya semakin turun, tetapi pada daerah stratosfer semakin tinggi tempatnya, maka suhunya akan semakin naik di situ. Jadi semakin naik dengan bertambahnya temperatur. Ini disebabkan karena apa? Stratosfer di situ. Karena pada daerah stratosfer itu ada kandungan ya kan ya utama yaitu yang disebut dengan ozon. Ozon itu ada pada daerah yang paling banyak ada pada daerah stratosfer. Dan sifat daripada ozon itu adalah menyerap panas, mengabsorpsi daripada panas di situ. Jadi di situ kita bisa melihat ya kan ya adanya ozon yang dapat ozonnya di sana itu bisa dapat mencapai sekitar 10 ppm ya kan ya. Dan ini fungsi utama daripada ozon itu adalah menyerap energi dalam bentuk sinar ultraviolet. Sehingga kan dalam bentuk sinar ultraviolet, maka temperaturnya akan semakin bertambah besar. Nah, dengan demikian maka kita lihat semakin ke atas itu kandungan ozonnya akan semakin besar di daerah di sini. Semakin ke atas kandungan ozonnya semakin besar. Nah, kalau kandungan ozonnya semakin besar, maka daya serapnya juga akan semakin besar sehingga semakin ke atas maka suhunya akan semakin naik. Nah, suhunya sampai di sini antara min 57 derajat sampai 2 derajat Celcius kenaikan suhu dari tengah ke atas. Karena dari bawah belum. Kenapa demikian? Karena kandungan atmosfernya itu masih sedikit. Pertengahan ke atas, kandungan ozonnya mulai banyak di situ. Sampai pada lapisan perbatasan tadi ozonnya mulai turun lagi di situ.
Jadi di situ. Jadi ini, jadi ini sifat yang utama daripada situ. Kemudian pada daerah berikutnya di situ, itu ada yang disebut dengan daerah mesosfer. Itu semakin tinggi tempatnya, itu suhunya akan semakin turun. Nah, turunnya dari sini, dari tadi -2 mulai dari troposfer menjadi -92. Suhu turun dengan bertambahnya ketinggian. Ini disebabkan apa? Disebabkan karena semakin tinggi suhunya di situ, semakin tinggi tempatnya, kandungan atmosfernya itu, maaf, kandungan ozonnya itu semakin habis sehingga tingkat untuk menyerap energinya itu tidak ada, sama seperti daerah stratosfer yang ada di permukaan bumi tadi itu. Semakin tinggi tempatnya maka dia akan mengalami penurunan, tidak ada yang bisa menyerap energinya di situ, ya kan ya itu. Jadi daerah mesosfer temperaturnya turun dengan naiknya temperatur karena apa, kurangnya bahan-bahan yang dapat menyerap radiasi panas. Jadi ozonnya semakin tipis, ya ozonnya semakin tipis di situ, ya kan ya ini makin. Jadi intinya seperti di situ, masih terbentuk kereta es dan sebagainya. Kemudian pada daerah termosfer itu bisa mencapai, ini semakin tinggi tempatnya itu suhunya akan semakin naik secara gratis. Jadi dari -92 mencapai 1.200 derajat Celcius. Jadi suhu meningkat itu akibat adanya sinar ultraviolet. Jadi pada daerah termosfer, temperaturnya akan mencapai temperatur maksimal. Sehingga kalau saudara perhatikan, kalau kita lihat bagaimana pesawat-pesawat dari angkasa luar, dari luar atmosfer masuk ke atmosfer, itu pasti mengalami suatu kondisi yang rawan karena pada saat dia masuk ke lapisan atmosfer itu di situ suhunya 1.200 derajat Celcius. Ini disebabkan apa kok begitu naiknya begitu cepat, begitu drastis, begitu besar luar biasa? Ini disebabkan karena adanya absorpsi radiasi berenergi tinggi. Jadi disebabkan karena adanya absorpsi radiasi berenergi tinggi. Misalkan saja radiasi dengan panjang gelombang misalkan saja di bawah 200 nanometer pada daerah di sini, serapannya di situ. Jadi radiasi gelombang elektromagnetik dan seperti itu. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa tekanan atmosfer itu sangat dipengaruhi oleh ketinggian pada permukaan laut. Jadi tadi bisa disimpulkan bahwa tekanan atmosfer itu sangat dipengaruhi oleh ketinggian dari permukaan laut. Biasanya kita kenal rumusnya itu ini. Apa di situ? Dituliskan nggak di sini ya? Oh, enggak dituliskan. Itu rumusnya itu P sama dengan P0 dikalikan eksponen pangkat min MGH per RT. Biasanya seperti itu. Jadi P sama dengan P0 dikalikan eksponensial pangkat minus MGH per RT, di mana P itu menunjukkan tekanan pada ketinggian tertentu, P0 itu tekanan pada ketinggian 0, itu pada ketinggian permukaan laut, ya kan ya. Kemudian M itu berat molekul, G itu gravitasi, percepatan gravitasi, H itu ketinggian, R itu tetapan gas, kita tahu di situ, dan T temperatur. Sehingga dari sini kita bisa melihat ya kan, bahwa tekanannya itu mengikuti yang disebut dengan hukum Arrhenius, persamaan Arrhenius tetapi dalam bentuk tekanan. Ya kan. Karena bicara tentang bagaimana hubungan tekanan dengan satu ketinggian. Jadi ketinggian pada tekanan dengan ketinggian itu berbanding eksponensial. Jadi semakin tinggi maka ketekanannya itu akan meningkat secara eksponensial. Seperti pada hukum Arrhenius atau kalau kita bicara tentang kinetika pada kinetika reaksi orde satu di situ ya kan ya. Kinetika reaksi orde satu. Oke, jadi di situ akan kita lihat di situ mendapatkan bentuk-bentuk seperti di situ. Nah ini jangan pada daerah stratosfer.
Nah, atmosfer itu di atas di situ sudah di angkasa luar, ya. Di luar di situ, Bang. Luar di situ ya kan ya. Setelah itu sudah itu masuk dalam bentuk angkasa luar. Jadi angkasa luar atau semesta di situ ya kan ya. Ini kandungan-kandungannya di situ tidak usah dianu ya kan ya. Jadi komposisi daripada permukaan. Jadi ini komposisi-komposisi yang ada di atmosfer di situ ya kan ya. Yang paling banyak adalah nitrogen, saya sudah singgung, oksigen sudah kita singgung di situ ya kan ya. Kemudian ini air dan seterusnya di situ kandungan ya. Silakan nanti dibaca sendiri. Saya mau melihat di sini. Jadi tadi saya katakan di situ ya kan ya bahwa bagaimana atmosfer itu telah bisa menjaga iklim, kondisi iklim yang ada di permukaan bumi atau bisa kita katakan menjaga keseimbangan panas bumi. Jadi kita tahu ya kan ya, jadi atmosfer di situ satu fungsi menjaga keseimbangan panas di bumi. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa energi matahari, ya kan? Kita tahu bahwa energi matahari yang mencapai lapisan atmosfer bumi ini mempunyai jumlah awal-awal itu sangat besar. Maka begitu ada lapisan-lapisan di situ, maka sampai permukaan bumi menjadi sedikit. Seandainya tidak ada lapisan-lapisan di situ, maka semua energi matahari itu sampai kepada permukaan bumi, maka kita bisa melihat, kita bisa membayangkan pasti bumi itu akan menguap, ya kan ya. Airnya hilang, menguap dan sebagainya karena airnya begitu besar. Tetapi kita beruntung, ya kan kita bersyukur diciptakanlah atmosfer-atmosfer itu, lapisan-lapisan itu sehingga yang dapat mencapai bumi itu sekitar cuma 10% saja atau lebih kurang lebihnya seperti di situ. Jadi melalui apa di situ pemasukannya? Bisa melalui awan, ya kan ya, bisa melalui partikel-partikel atau gas-gas yang ada di atmosfer. Jadi kalau melalui awan di situ nanti kan ada partikel-partikel yang diteruskan atau melalui apa di situ partikel-partikel atau gas-gas itu ada partikel-partikel sinar yang dipantulkan, ada sinar yang diteruskan, ada sinar yang dihamburkan di situ. Karena itu sinar-sinar yang berjalan itu kan sangat dipengaruhi ukuran partikel. Kalau partikelnya itu sangat kecil, halus, itu biasanya diteruskan. Kalau partikelnya itu sedang, biasanya dihamburkan, membentuk warna-warna yang kita kenal dengan namanya pelangi di situ. Kemudian yang dipantulkan sebagai reflektor di situ, ya kan, karena partikelnya besar. Jadi yang lainnya dipantulkan dibawa kembali ke luar angkasa di situ, ya kan ya. Atau bisa juga diserap oleh atmosfer, bisa juga diserap oleh atmosfer di situ ya kan. Lapisan atmosfer serap di situ, tapi kalau serapannya tidak bisa keluar di situ, maka akan menyebabkan tadi saya katakan adanya panas yang terperangkap, ya kan. Nah, biasanya energi yang yang dilepas di situ atau perpindahan energi, perpindahan panas di situ ya kan ya, di dalam lapisan atmosfer itu ya kan untuk menjaga keseimbangan panas itu melalui tiga cara. Jadi di sini kita bisa melihat ini contoh-contohnya pola-pola yang terjadi di situ gambar-gambar. Nanti kamu ya kan ya, ini bisa dibaca di situ ya kan ya. Saya tambahin yang ada di situ ya kan ya. Jadi perpindahan panas atau energi itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ada tiga cara yang utama di situ. Cara pertama yang disebut dengan radiasi. Jadi perpindahan energi secara radiasi. Arti daripada perpindahan energi secara radiasi itu melalui gelombang elektromagnetik. Jadi melalui gelombang elektromagnetik di situ. Eh, dalam biasanya ini pada daerah inframerah melalui gelombang elektromagnetik dan biasanya terjadi pada daerah inframerah di situ ya kan. Oke, sebentar saya ada telepon di situ ya kan ya. Ya, cara pertama radiasi ya kan ya. Jadi cara pertama tadi radiasi melalui gelombang elektromagnetik dalam bentuk daerah inframerah. Jadi ada pada daerah inframerah di situ. Sedangkan bentuk perpindahan panas yang kedua itu dengan cara konduksi. Konduksi itu adalah cara interaksi
molekul antar molekul antar molekul, atom atau dengan atom atau atom dengan molekul. Jadi terjadinya interaksi di situ antara molekul dengan molekul atau atom dengan atom ataupun atom dengan molekul di situ. Itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga perpindahan panasnya itu bisa melalui konveksi. Konveksi itu melibat suatu cara yang melibatkan keseluruhan massa yang ada di udara, baik dalam keadaan panas maupun dalam keadaan dingin. Sehingga cara ini itu, cara yang konveksi ini itu akan membawa panas panas matahari tadi, panas tadi itu dalam bentuk energi kinetik. Biasanya ini disebut dengan istilahnya itu panas apa ya? Panas sensibel. Jadi dalam istilah kimia ada panas sensibel, itu panas dalam bentuk energi kinetik. Kemudian bentuk yang kedua itu panas laten. Ada istilahnya panas laten. Panas laten itu panas dalam bentuk uap air. Jadi di situ dalam bentuk uap air di situ. Jadi di sini jadi ini perpindahan energi. Nah, atmosfer yang dalam keadaan belum tercemar nanti itu akan bisa mempertahankan temperatur yang ada di permukaan bumi ini itu berkisar antara 15 derajat Celcius. Itu kenapa di situ? Karena di lapisan permukaan bumi di situ ada unsur-unsur yang bisa menyeimbangkan panas di situ, ada unsur-unsur yang mengatur perpindahan energi tadi itu, yang tiga bentuk tadi itu, yaitu adanya uap air, ya kan ya kita tahu, adanya karbon dioksida, jadi kita tahu di situ. Jadi fungsi karbon dioksida kita tahu dapat menyerap, ya kan? Dia dapat menyerap juga jadi dia dapat menyerap radiasi dan juga dapat meradiasikan kembali. Ini hebatnya daripada karbon dioksida. Jadi dia dapat menyerap lagi radiasi, kemudian dapat meradiasikan kembali seluruhnya ke permukaan bumi. Jadi, nah, kalau ini tidak terjadi, artinya kalau fungsi karbon dioksida itu tidak berfungsi sebagai menyerap lagi hal-hal yang radiasi atau meradiasikan kembali ke separuhnya atau seluruhnya ke permukaan bumi, maka kita bisa membayangkan maka tuh suhu di permukaan bumi itu akan mengalami penurunan secara drastis, bisa sampai mencapai -18 derajat Celcius. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa temperatur yang ada di bumi, ya kan ya, panas yang ada di bumi itu bisa naik, ya kan, jika karbon dioksidanya itu mengalami di atmosfer mengalami kenaikan. Karena itu, saudara bisa melihat, ya kan ya, di daerah-daerah industri yang banyak ini, di daerah-daerah industri ini yang banyak atau peristiwa alam seperti peletusan gunung berapi atau ini potensi untuk menaikkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida nanti kalau sudah naik di situ, ya kan ya, menjadi tebal di permukaan atmosfer, maka itu akan menyebabkan namanya apa panas terperangkap atau biasa disebut dengan efek rumah kaca atau greenhouse effect. Di situ terjadi yang namanya efek rumah kaca, ya kan ya. Jadi panas itu mulek jadi di bawah daripada karbon dioksida. Itu ya, jadi di situ. Oke. Hmm. Jadi ini sebagai pengenalan. Jadi di situ ini nanti kita lihat reaksinya. Jadi ini pengenalan dulu di situ ya kan ya apa yang disebut dengan atmosfer beserta unsur-unsurnya yang ada di situ. Nanti kita masuk ke dalam reaksi kimia yang ada di atmosfer, baik itu secara fotokimia atau apa di situ ya kan ya kita akan bicara di situ minggu depan. Oke. Baik, ini mungkin ada yang ditanyakan, didiskusikan, ya kan ya. Saya kira ini hal yang masih bersifat general, ya kan ya. Nah, kemudian silakan nanti ini, ya kan ya, apa, oke, silakan absen dulu. Nih, oke, silakan absen.
Ya. Oh, cuma 42 ya. Nggak bisa absen ya? Kelihatan nggak absennya? Mohon maaf Pak, barcode-nya kepotong. Udah, Barcode-nya kepotong, Pak. sudah, kepotong nggak? Belum bisa. Oh, sudah ada yang bilang, Layarnya oh, belum bisa masuk ya? bisa dikecilin Pak layarnya biar nggak Dikecilkan. kepotong. Tahu, tahu, tahu. Saya kecil. Mohon maaf, Bapak. Ah, ah, belum bisa Boleh ya? klik nomor 20, Pak. Sebentar, Karena sebentar, sebentar. ada Saya kendala, kecilkan dulu. Pak. Foto. Ya. Ah, ah, bentar. Nah, ini sudah kelihatan nih, sudah kecilkan. Belum bisa. Tidak bisa, Belum Bapak. bisa Pak.